وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustadz, izin bertanya, apakah umat para nabi yang lain juga melakukan sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad SAW? Dan sebelum syariat sholat turun, ibadah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sejarah salat, apa itu definisi salat? Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam hal ini. Yang pertama, apakah kata salat sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul? Sebelum datangnya Islam. Hal ini bisa kita konfirmasi kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat. Dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin, dirikanlah salat dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dari dua ayat ini, kita memahami kata salat sudah dikenal pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah dikenal pada masa Nabi Musa alaihissalam. Artinya, kata salat sudah populer sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Apakah makna salat yang dulu pada masa Nabi Musa dan pada masa Nabi Ibrahim sama dengan makna salat pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang harus kita teliti lebih dalam. Yang kedua, apakah salat umat terdahulu dengan salat umat Sayyidina Muhammad itu sama atau tidak? Maka jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui akan hal itu. Namun ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW Isra, beliau melihat Nabi Musa yusalli ala qabrih, salat di atas makamnya, di atas kuburannya. Wallahu a'lam bentuk salatnya seperti apa, praktek salatnya seperti apa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail, beliau adalah orang yang hidup pada masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Rasulullah SAW menceritakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, karena Zaid bin Amr bin Nufail yastaqbilul qiblah fil jahiliyah. Satu waktu Zaid bin Amr bin Nufail ini menghadap kiblat pada masa jahiliyah. Dan dia berkata, Ilahi ilahu Ibrahim, Tuhan saya Tuhan Ibrahim. Wadini dinu Ibrahim, dan agama saya agama Ibrahim. Wa yasjud, kemudian dia sujud. Wallahu alam apakah itu praktek salat dan seterusnya. Namun Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa seorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail pada masa jahiliyah ikut ibadah dan agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dakhaltul jannah, aku telah masuk surga. Wa ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail, dan aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail. Artinya ibadah Zaid yang para ulama menyebut sebagai agama Hanifiyah. Hanifiyah adalah agama yang
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti praktek dan ibadah nabi terdahulu, Nabi Ibrahim misalnya, tapi tidak menyembah patung seperti layaknya orang-orang yang menyembah berhala. Zaid bin Amr bin Nufail itu Hanifiyah. Dan Nabi Muhammad bersaksi beliau melihat dirinya, melihat Zaid ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah sholat sebelum umat Nabi Muhammad sudah ada. Hanya prakteknya saja saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kapan sholat disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Ulama sepakat bahwa syariat sholat yang 5 waktu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, yaitu pada saat Mi'rajnya Rasulullah SAW, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Waktunya kapan? Ulama berbeda pendapat seiring berbedanya mereka terkait kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ulama berbeda pendapat. Kapan tahunnya? Berapa tahun sebelum hijrahnya Nabi? Ada yang berpendapat 1,5 tahun. Ada yang berpendapat 5 tahun. Ada yang berpendapat beberapa bulan. Yang pasti bahwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu salat, dan itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika saja kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa salat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya 1,5 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, berarti kita lihat Rasulullah tinggal di Mekah sampai usia 53 tahun. Dan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Artinya dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul di usia 40 tahun sampai turunnya syariat sholat, ada kekosongan sekitar 12 tahun atau 11 tahun setengah. Pertanyaannya adalah, sebelum disyariatkan sholat, Nabi Muhammad dan para sahabat sholatnya bagaimana? Dan sholat apa? Hal ini dijawab oleh para ulama, baik itu ulama fikih maupun ulama hadis, bahwa sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum turunnya syariat sholat, beliau, Nabi dan para sahabat sholat malam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal muzammil kumil lail. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari untuk sholat. Jadi sebelum turunnya syariat sholat 5 waktu, Rasulullah dan para sahabat sholat malam. Dalam riwayat lain 2 rakaat di setiap malam. Jadi sholat malam pada masa itu adalah sholat fardu. Kemudian setelah datangnya syariat sholat 5 waktu, sholat malam itu kewajibannya dihapus dan menjadi sunnah, dan yang wajib adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hikmah sholat juga ada unsur kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Itu yang bisa kita tangkap. Kenapa? Ada hadis yang diceritakan, diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis, peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, turunnya syariat sholat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, sholat itu turun 50 waktu. Subhanallah, kalau seandainya kita sholat 50 waktu, tidak mungkin kita bisa berleha-leha. Hasil dialog dan saran dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad
untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, turun dari 50 waktu sholat menjadi 5 waktu sholat. Kasih sayangnya di mana? Meskipun diturunkan 5 waktu dalam sehari semalam, namun pahalanya sebanding dengan 50 waktu. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, likulli sholatin ashar. Setiap sholat itu ada 10 kebaikan, 10 pahala. Berarti 10 kali 5, 50. Meskipun 5 waktu dikerjakan, tapi pahalanya setara dengan 50 waktu. Kasih sayang Allah Rabbul Alamin kepada umat Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat dari yang harus kita ketahui berkaitan dengan sholat adalah definisi sholat itu sendiri. Para ulama merumuskan definisi sholat dari hasil telaah terhadap dalil, baik itu Al-Quran, hadis, riwayat, dan berbagai kisah terkait dengan sholat. Ulama menyebutkan definisi sholat secara bahasa lugotan adalah ad-du'a. Dalam Al-Quran juga ada kata sholat bermakna doa. Misalnya, wasolli alaihim. Bukan sholatlah kepada mereka. Bukan, maknanya bukan itu. Tapi wasolli alaihim maknanya adalah doakanlah mereka. Beriringnya waktu, makna sholat ini bergeser. Mungkin pada masa sebelum datangnya Nabi Muhammad, kata sholat bisa bermakna yang lain. Tapi setelah datangnya syariat sholat, dirumuskan oleh para ulama bahwa sholat itu secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Aqwal, para ulama menyebut ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, sholawat, dan yang terakhir yang kelima adalah salam yang pertama. Itu semuanya adalah rukun yang tidak boleh tidak ada dalam sholat. Yang kedua, af'al, perbuatan. Ada ulama yang menyebut 8. Ada 8 perbuatan yang tidak boleh tidak ada dalam sholat. Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga ruku, i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk akhir. Dan yang terakhir, yang khasnya mazhab Syafi'i adalah tertib. Aqwal dan af'al ini tidak boleh tidak ada dalam sholat. Kalau tidak ada, berarti sholatnya tidak sah. Demikian yang dirumuskan oleh para ulama fikih. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan taslim, yaitu salam yang pertama. Jadi waktu sholat, zaman sholat adalah ketika seseorang takbir dan selesai ditutup dengan salam, itu adalah masa-masa sholat. Keluar dari itu, selesai salam pertama di akhir, maka itu sudah tidak termasuk dengan sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang perlu kita ketahui tentang kenapa niat masuk ke dalam af'al. Ulama menjawab, niat masuk ke dalam af'al, masuk ke dalam perbuatan, karena niat adalah termasuk ke dalam perbuatan hati, af'alul qulub. Karenanya ulama sepakat bahwa makanatun niyyah, tempat niat itu adanya dalam hati. Prakteknya adalah kalau kita sholat yang dihitung sebagai niat, ketika kita sholat, niat sholat zuhur misalnya, usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala, itu boleh dilafadzkan, tapi yang dihitung dengan niat adalah apa yang terbaca di dalam niat. Jadi kalau kita praktekkan, ketika kita baca
Allah. Nah, hu akbar, ketika Allah itu hati kita nyebut niat sholat pada saat itu. Harus nyebut. Karenanya saat takbir tidak boleh cepat-cepat. Allahu akbar. Nanti kita berpikir ini niatnya, hatinya kapan niatnya. Makanya ketika orang ada yang sholat, Allahu akbar, agak lama seperti itu untuk memberi kesempatan kepada hati mengucapkan niat untuk sholat itu. Karena niat harus yaqtarinu bifi'lihi, harus bersamaan dengan perbuatannya. Dan ulama mengatakan bahwa membaca niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Jadi ketika takbiratul ihram, hati kita niat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian terkait dengan sejarah salat, definisi salat dan juga makna-makna dari kata salat. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya dan untuk kita mudzakarahkan kembali, kita kaji ulang kembali sebagai bagian dari thalabul ilmi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.